Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Arya Pastika dengan NIM 24010101016. Saya mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia, Prodi Budidaya Perkebunan kelas 2A. Di sini saya sedang berada di UPTD Benih Induk Padi Murni Tanjung Merawa. Di sini saya akan mereview salah satu alat mekanisasi yang ada di dalam. Sebelum itu, mari kita menggunakan helm safety dulu. Halo Sobat Planters, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan mereview yaitu alat mekanisasi yang bernama N-Traktor roda 3. Dan saya akan mewawancarai Bapak siapa Pak? Agus Saputra Siregar. Agus Pak. Baik Pak, untuk alat ini menggunakan bahan bakar apa ya Pak? Ini bahan ini kan namanya N-Traktor roda 2. Dan ditambah juga ada nanti sistem pajaknya juga ya. Nah, ini menggunakan bahan bakarnya Dexlite atau solar, karena kita di pemerintahan kita pakai Dexlite. Kalau dia di petani biasa solar, biosolar. Coba. Untuk tuas-tuasnya ini Pak berfungsi untuk apa ya Pak? Oke, baiklah, kita di sini kita jelaskan. Ini alat mesin ini menggunakan starter. Ini ada pada ini karena dia pakai baterai ya, dengan dilengkapi dua tuas, ada tuas kanan tuas kiri. Ini sebenarnya ini untuk ngerem, ini untuk ngerem yang sebelah kirinya, dan melepaskan untuk jalur pengendalian, dan ini tambah gasnya. Nah, ini untuk sistem pengoperasian tuas ini, dia untuk kekuatan naik turunnya, kecepatan. Nah, ini kan dia berfungsi ini. Nah, ini gini. Nah, ini dikendorkan dia dengan laju kecepatannya yang sambat ya. Nah, ini gini, masuk ke sini, dan gini lagi proses ini. Nah, jadi kita tinggal atur rem kiri kanan, inilah dia kekuatannya. Dan ini untuk mengendalikan kiri kanan. Nah, ini ban atau rodanya nih, inilah dia yang dipakai kegunaannya untuk menghancurkan tanah atau lahan kita di persawahannya. Nah, ini yang di bawah ini fungsinya untuk membajak. Ya, ini bisa dibilang nama untuk memecahkan tanah tadi. Begitu kan habis panen. Nah, waktu ketika kita mengolah ini diperlukan sekali untuk membajak tanah tadi, dan sekalian bersama-sama rodanya. Baik Pak, untuk alat ini lebih bagus digunakan di lahan basah atau berlumpur Pak? Dua-duanya bisa. Ini dia manfaatnya. Kalau dia di lahan basah, nah ini tadi yang berfungsi, pakai ini bajak singkalnya nih. Nah, kalau dia di lahan kering, pasti roda ini paling bermanfaat kali. Ternyata kita mengelola lahannya basah, kedua-duanya berfungsi. Untuk yang uniknya lagi ini ada roda pembantu. Roda pembantu yang kecil ini dia untuk memperingan gerak. Karena kan ini kan kaki kita di sini, kan kita duduk di atasnya ini ya, sebagai pembantu juga untuk sebagai setirnya, ada di kaki, ada di tangan. Ya, Pak. Nah. Untuk alat ini Pak, kalau kesehariannya kerja full biasa berapa luas yang diselesaikan Pak? Pernah sudah kita coba di kantor kita ini satu hari ya, tapi ya namanya kita belajar
dan yang kita harapkan dari hasil itu bisa kita betul-betul memanfaatkan mesin ini sebaik mungkin. Nah, waktu itu kami mencobanya untuk 1,5 hektar dia mampu. Entah karena kita baru pandainya, tapi untuk luasan 1,5 hektar bisa Sehari. kita kerjakan. Karena dia kan termasuk yang mini Ya. dibandingkan yang khusus hand tractor roda 2. Dia kan khusus. Kalau ini kan dia ada itu juga. Jadi bukan hanya satu aja, memang dia dua fungsinya. Cuma lagi lebih bagusnya itu lebih baiknya pakai hand tractor roda 2. Kalau ini kan terkadang bisa kita pergunakan untuk lahan kering seperti menanam hortikultura. Apa namanya, kultivator, mini kultivator. Nah, itulah. Untuk keperawatannya Pak, gimana? Apakah ada perawatan rutin atau bulanan Pak? Kalau perawatannya ini ya, seperti tadi sebelumnya, kita ini menggunakan oli. Nah, jarak tempuh kalau dia kendaraan seperti sepeda motor, mobil kan jarak tempuh. Kalau ini hitungannya jam. Dimana kita sudah memasuki masa pemakaiannya sebanyak 200 jam, wajib ganti oli. Itulah dia. Nah, selain oli yang harus kita perhatikan kemudian ini polinya ini, tali poli ini. Jika ini sudah melemah, akan kendor, tidak memungkinkan lagi full powernya dikeluarkan oleh mesin ini, karena ini kan berkaitan sama mesin, pemutarannya tarik. Mulai pakai namanya poli ini. Coba. Dan untuk mempispot inilah kan harusnya dia dipakaikan pispot juga, tambahan oli untuk rodanya itu supaya menjaganya bisa enak, lincah atau lancar perputarannya. Apa keunggulan dari alat ini Pak? Keunggulan dari alat ini satu yang paling utama, kita mengendalikan bisa sambil duduk. Kalau hand tractor itu betul-betul kita langsung pengoperasiannya, kita mengikuti bergeraknya hand tractor. Nah, kalau ini kemudiannya ada dikasih kita agak lebih santai, ada tempat duduknya dan kaki. Apakah ini lebih efisien daripada roda 4 Pak? Betul, benar. Lebih efisien pada roda 4. Cuma lagi ya, tahulah capaiannya roda 2 ini atau roda 3 ini ya masih kan sedikit dibandingkan yang roda 4. Lebih besar daya cakup mereka untuk membantu lahan. Baik, sudah cukup ya Pak untuk wawancaranya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih, mudah-mudahan sukses ya. Ya, amin Pak. Baik, dapat disimpulkan traktor roda 3 ini merupakan alat pengolahan tanah yang lebih efisien dan mudah dioperasikan. Dengan tambahan roda di bagian belakang, memiliki stabilitas yang lebih baik dibanding traktor roda 2. Alat ini juga menghemat biaya, waktu, dan tenaga, dan cocok untuk digunakan di petani modern. Cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om.